kan begitu ya. Tetapi kan vonisnya tidak terbukti. Terus apa namanya untuk pembayaran pembayaran uang melalui transfer yang diperoleh dari tunai itu, iya kan? Nah, terus yang berikutnya, ketika ditanya mengenai uang dalam fakta persidangan, hakim tidak mengejar lagi. Kan ada pertanyaan tuh, Mail dapat berapa Mail? Dapat 30 juta yang mulia. Kemudian diralat lagi kan di belakang kalimat itu, dalam dalam bentuk dolar yang mulia. Nggak ditanya berapa dolar Mail, kan begitu harusnya setidak-tidaknya. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa itu uang saya transfer ke situ bukan hasil itu yang mulia, tapi hasil yang lain, ya kan? Hasil yang lain itu harus dibuktikan supaya mengarah ke dakwaan JPU, kan begitu. Bagaimana Bu Nona? Siap Mr. C, Kak Oya, Bu Juki, teman-teman sekalian. Saya kalau berpendapat tentang vonis itu kemarin, memang sama pemikiran saya dengan apa yang indikasi yang sudah terbaca oleh Kak Oya sebelumnya ya. Kita kan diskusi yang lalu-lalu sebelum vonis itu Kak Oya sudah bilang ini kok aneh, apa sikap hakim ini terlalu pasif dan lain-lain. Nah, cuma kita sebagai praktisi hukum kan jangan sampai terlalu mendalami itu karena kita kan tahu bagian black book-nya persidangan dan sistem peradilan kita. Cuma kan kita bagian dari itu, maka kita tidak membahas itu begitu jauh, takut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang nanti imbasnya kepada profesi kita juga kan kena. Maka itu tidak terlalu mendalami soal itu. Tapi kalau ternyata vonisnya hanya pada predikat crime, tidak pada secondary crime, nah itu ujung-ujungnya pada pertanyaannya Mr. C tadi. Kalau secondary crime-nya tidak terbukti, yaitu TPPU, yaitu orang sudah ngambil uang, sudah melakukan pengancaman, habis itu uangnya diambil, lalu hasil uangnya itu dikemanakan, tidak dipermasalahkan, artinya dipakai untuk bayar apa, menyamarkan itu dengan cara cash, sebagian transfer langsung kepada, tidak melalui rekening dia sendiri tetapi melalui rekening orang lain yaitu korban, lalu kepada perusahaan bukan kepada perbankan. Jadi perusahaan developer yang nanti menyetorkan langsung ke bank, itu saja kan sudah upaya menyamarkan, itu sudah masuk dalam ciri-ciri dari atau faktor atau apapun itu yang masuk dalam secondary crime, yaitu undang-undang TPPU itu. Nah, cuma ya itulah, kita kan tidak bisa terlalu membuka tentang sistem peradilan yang terindikasi ada sesuatu gitu ya, XXX, karena kita kan juga berjuang untuk sistem peradilan ini mendapatkan tempat di masyarakat, menjadi lembaga yang dipercaya untuk mencari keadilan. Maka ya sudah, kalau memang itu saja yang divonis akhirnya seperti itu ya sudah, tapi yang penting sudah ada pembuktian bahwa si terdakwa ini memang sudah bersalah melakukan sesuatu kejahatan dan terbukti. Nah, sekarang yang kedua, yang tadi ditanyakan oleh Mr. C, hubungannya kalau TPPU atau sebagai secondary crime tidak terbukti, lalu dikemanakan itu alat bukti yang ternyata disita di awal. Nah, kan sebagai itu tuh, sebagai cermin bahwa memang ada secondary crime terjadi. Uangnya kita sudah sita kok, sebagai pembuktian dari terjadinya secondary crime atau TPPU. Nah, itu yang saya juga mendorong kepada korban dengan PH-nya lah. Saya minta untuk Dr. Reza untuk segera mengajukan restitusi kepada badan peradilan yang menyidang perkara ini, majelis hakim. Dia bersurat secara resmi untuk minta dikembalikan alat bukti itu sesegera mungkin setelah ingkrah ya, karena kan ada upaya hukum, tapi kalau sudah ketok palu ya sudah boleh di tingkat pertama, harusnya dia sudah mengajukan itu. Nah, supaya apa? Nanti kita lihat pada saat restitusi itu ternyata dikabulkan oleh majelis hakim dan uang yang sebesar 3,4 M itu dikembalikan kepada yang berhak, yaitu korban.
Nah, maka kita lihat nanti ada reaksi-reaksi belakang ini apa yang terjadi. Nah, itu baru kita lihat tuh apa drama yang ternyata kita lihat, mungkin yang kita lihat itu kentang, di belakangnya ubi. Nah, itu kan. Jadi kita lihat semuanya di situ. Itu yang saya mendorong itu, Mr. Z. Kalau bisa korban proaktif, jangan hanya pasrah. Ya, Dr. Reza Gladys dan teman-teman di belakang yang masih mendukung beliau. Kalau kita kan mendukung adalah kebenaran dan keadilannya, maka harus lakukan itu. Lalu untuk yang lainnya, ya silakan lewat apa jalur perdata. Apalagi sekarang kan sudah ada upaya hukum lanjut yaitu banding dari jaksa. Semoga jaksa dia tidak acting, dia betul-betul tegak lurus mengikuti SOP dari kejaksaan, bahwa mereka kalau di bawah 2/3 mereka wajib untuk melakukan banding. Nah, banding itu jangan pernah dicabut, dan apalagi kalau sudah ada banding perlawanan juga dari pihak si Nikita. Nah, yakin deh kalau menurut pengalaman-pengalaman kita semua, saya yakin ya Kak Oya, Bu Joki, Mr. Z, kita pernah bersidang, pernah juga mendapat perlawanan banding dari pihak manapun gitu secara perdata. Lalu kalau yang pidana itu kalau misalnya kita diminta ya atas kesadaran langsung dari kita punya klien ya, biasanya minta banding, itu jatuhnya seperti apa? Kalau memang alat buktinya kurang, biasanya kan malah lebih tinggi kan. Nah, itu yang nanti kita lihat nih, apa yang terjadi nih. Yang penting jaksa jangan pernah cabut bandingnya. Gitu aja. Apalagi itu kan jebakan terhadap diri sendiri tuh. Kalau pihak NM itu berani dengan penuh nyali itu naik banding terhadap putusan yang sudah di bawah 2/3 itu rendah sekali itu. Tidak hanya sampai setengah itu. Tidak sampai setengah malah. Nah, itu terlalu bernyali itu. Nanti kita lihat saja itu. Sedangkan kalau sisa-sisa dari ini ya, teman-teman di bawah itu kan banyak terus bertanya, apalagi pihak Nikita itu selalu tanya terus, bagaimana dengan uang sisa yang kemarin 600, 3,4 restitusi aja, karena itu kan masih ditahan sama pihak kejaksaan sebagai alat bukti gitu. Sedangkan sebagai barang bukti ya. Lalu sedangkan kalau yang sisanya 600, biarpun sudah jadi hidung, sudah jadi pipi Nikita, kan tidak bisa dicomot gitu ya. Nah, itu diajukan di perdata, dan amar putusan yang kemarin gitu ya terhadap putusan dan vonis itu bisa dibawa ke perdata. Walaupun ada pendapat dari praktisi-praktisi hukum lain mengatakan bahwa pidana tidak bisa dikait-kaitkan dengan perdata terhadap objek yang sama. Ya, saya pemikirannya lain. Menurut pengalaman terhadap objek yang sama, justru lebih kuat amar putusan yang diambil dari vonis pidana itu menjadi bukti paling kuat untuk dibawa ke perdataan. Demikian, Mr. Z. Baik. Ya, kalau itu yang harus dijalankan ya. Tapi kan ini sudah pihak terdakwa kan sudah mengajukan gugatan bandingnya ya. Saya belum lihat ini kalau bagaimana reaksi dari jaksa. Kan kalau kemarin Bu Joki bilang kan itu di detik-detik terakhir juga akan melakukan action juga. Menurut Bu Joki gimana, Bu Joki? Ya, kita lihat sampai nanti jatuh temponya, Mr. Z. Jatuh tempo berarti di hari Selasa ya. Nah, kita lihat nih besok sama Selasa. Karena biasanya pengalaman aku, mereka itu suka masuknya di hari-hari terakhir ngajuin bandingnya. Kalau memori kan nyusul bisa. Yang penting akta bandingnya dulu dimajukan. Iya. Biasa kayak gitu. Kita lihat boleh besok sama Selasa ini maju atau enggak mereka. Kalau posisinya nggak mengajukan, sebenarnya nggak mengajukan tapi masih ada kontra ya. Tapi menurut aku nggak kuat kalau dibandingkan dengan dia naik banding juga, karena dia berarti kan mempertahankan tuntutannya, ya kan? Kalau berbeda ajukan kontra kalau dari memori. Kalau banding berarti dia nggak terima atas vonis kan?
Iya, betul. Dia Tidak nggak puas, terima, tidak puas. tidak puas dengan vonis itu karena memang kalau kita mengajukan banding itu kan yang kita ajukan banding adalah putusannya. Ya, yang kita uraikan dalam memori banding itu adalah ketidaksetujuan kita, ketidaksependapatan kita dengan bunyi putusan dari pengadilan negeri. Begitu. Nah, sama ini Kak Oya dan Bu Nona, sebenarnya ada poin penting yang bisa penuntut umum ini mengajukan banding untuk memohon dibatalkan putusan PN itu karena adanya kontradiksi antara putusannya terdakwa dengan putusan Ismail, di mana dalam putusannya terdakwa Nikita itu disebutkan dalam pertimbangan hukumnya yang di TPPU, dia sampaikan bahwa uang yang 2M itu diterima cash, kemudian 1,4 M-nya dibayarkan oleh Nikita ke perumahan itu lagi. Dan kenapa dibayarkan, dan hakim sependapat dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa uang 1,4 M yang dia bayarkan sendiri ke developer itu adalah dananya dia, bukan dari dana 2M Reza Gladys. Dia sampaikan demikian. Namun ternyata di putusannya Ismail, dia memutuskan bahwa barang bukti berupa uang sitaan 3,4 M itu dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Reza Gladys. Dia nyatakan begitu. Berarti ada kontradiksi di sini. Kalau di putusan Nikita dia menyatakan bahwa 1,4-nya adalah uang Nikita, harusnya kan tidak diserahkan semua di putusannya Ismail ke Reza Gladys. Harusnya kan gitu. Berarti ini ada kontradiksi nih di antara dua putusan. Nah, itu bisa jadi poin penting untuk JPU mengajukan permintaan membatalkan putusan PN, dan pengadilan tinggi harus memutuskan sendiri. Gimana Bu Nona, Kak Oya? Siap, betul itu. Saya malah baru tahu Bu Sepakat. Joki. Saya baru tahu bahwa karena kita kemarin kan konsen sama putusannya Nikita ya. Jadi saya tidak dengar itu putusannya si Mail. Kalau seperti itu, wah ngeri itu. Harus bukan hanya pembatalan terhadap putusan PN, tetapi betul tadi kata Kak Oya, dan saya juga dari awal juga menyampaikan ke teman-teman sekalian bahwa dan kepada ini ya Dr. Reza Gladys sebagai korban, apapun putusan yang akan keluar gitu ya, yang ketok palu nanti, kalau memang tidak sesuai dengan prediksi kami yang praktisi hukum berdasarkan legal opinion yang selama ini kita utarakan, maka harus wajib bawa putusan itu kepada KY untuk periksa itu. Kenapa? Hakimnya pertimbangan mereka yang paling kuat sehingga mereka memutus sampai sejauh itu. Apalagi sekarang itu terendah seperti itu. Wah, apalagi ini ada fakta baru bahwa kontradiktif ya, padahal terhadap peristiwa yang sama, runtutan peristiwa yang sama, dan objek yang sama. Waduh, luar biasa. Untung jeli sekali Bu Joki ya, kau ya. Iya, saya juga kaget nih dengernya karena kita nggak ada yang ngikutin Mail ya. Mungkin gini ya, gini ya. Ini kalau aku berpendapat, segala sesuatu yang aku bilang itu ending itu Tuhan yang punya. Ini majelisnya semakin kelihatan dengan apa tadi yang Bu Jogi sampaikan dengan putusan Mail, semakin terlihat bahwa majelis ini cuma konsen di NM aja, sibuk dengan putusan yang mereka sepakati. NM putusannya 4 tahun dan TPPU-nya tidak dihilangkan di situ. Tapi mereka lupa bahwa di Mail mereka tidak konsen untuk supaya nyambung antara putusannya NM dengan putusannya Mail. Makanya akhirnya ya itu Bu Jogi jeli lihat putusan yang kontradiktif itu, akhirnya terlihat. Again, saya cuma mau bilang segala sesuatu yang dilakukan oleh majelis ketika Tuhan ikut campur tangan selalu meninggalkan ada keanehan atau kejanggalan, itu akan terlihat. Nah, di sini saya melihat
itu terjadi antara putusan NM dengan putusan Mail gitu. Ya kan menjadi aneh ketika di putusan NM disampaikan tidak ada TPPU-nya, kemudian 1,4-nya itu dari uang pribadinya NM, tapi di putusannya Mail disebutkan total 2,4. 3,4. Itu iya kan? Itu luar biasa janggal dan aneh. Mungkin kita minta pendapat juga nih dari celoteh Abah, mungkin ada mau ditambahin. Dari saya segitu, terima kasih. Ya, begini. Saya malah semakin menarik kan, artinya kemarin sudah saya sampaikan juga. Ini mungkin bagian dari psikologi hakim. Ya, kita juga harus gini. Saya coba harus memberanikan diri untuk objektif lah sama hakim lah ya. Walaupun hari ini banyak pertanyaan sama hakim. Wah, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan begini. Tapi gini, apakah ini mungkin sebuah petunjuk atau cara komunikasi hakim yang sebetulnya bisa jadi ini dibuat kesengajaan agar menjadi perhatian publik. Karena kan hari ini kita subjektif sudah menilai bahwasannya peradilan kita diacak-acak oleh satu bentuk peradaban baru lah, kalau bahasa itu baru yang dilakukan oleh terdakwa dan gerombolannya ini. Mungkin itu ya positifnya. Saya coba ambil itunya aja yang sangat jangan curiga lah ya. Nah, atau yang kedua, kalau ini sebuah kesengajaan atau ketedoran dari hakim, wah ini dahsyat, bukan sebagai kelemahan saja, tapi ini mungkin nih sidang ini akan jadi sidang yang perlu apa bahasanya yang enak ya? Ya, menjadi presiden buruk untuk dibongkar tuntas. Ya. Nah, ini bisa jawabin Mbak Fitri nih. Mbak Fitri kalau ada deh. Mudah-mudahan bisa jawab tentang perilaku gerombolan ini. Gimana kira-kira apa yang bisa disampaikan? Karena saya yakin gerombolan ini punya 1000 macam cara untuk menang dan untuk keluar dari apa yang dituntutkan. Jadi kalau saya pikir, saya nggak mau masuk ke materinya karena kan sudah diputus nih, kan gitu. Tinggal bagaimana kita mensikapi ini. Tapi jangan juga menyerang hakimnya, karena saya pikir ini sinyal lah. Kalau saya bilang ini sinyal. Itu aja, Mbak. Enggak sih kita Abah enggak menyerang hakim, kita membicarakan kelemahan-kelemahan dari putusannya. Iya, maksudnya gini, kelemahan itu mungkin adalah bagian dari cara hakim, atau maksudnya bilang kalau langsung ke hakimnya, inilah yang diinginkan sama gerombolan ini gitu loh. Paham nggak? Jadi kita dihadapkan pada persoalan yang benar tapi menjadi nggak benar pada akhirnya. Iya, Bah, iya. Ya, gitu aja kalau saya lihat. Mas Ji, silakan. Sudah dua kembalikan sahur lagi. Saya mau dengerin dulu ini ya, sidangnya Mail ya. Bisa, boleh. Begitu. Di Ya, bagian ini sidang putusannya itu kita dengarkan sama-sama ya untuk Mail ya. Makanya Mr. Z, aku sudah cek di SIP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, amar putusannya itu sudah ada. Aku sudah cek juga. Iya, ini Boleh, silakan. biar teman-teman yang lain pada dengerin ya. Kita kan nggak perhatikan itu kan. Kita tersebut tidak dibayar diganti dengan dakwaan kumulatif kedua penuntut umum. Dua dibebaskan terdakwa dari dakwaan kumulatif kedua penuntut umum. Tiga, menyatakan terdakwa Ismail Marzuki tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama ke 1 penuntut umum.
menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun Ini tidak disuruh berdiri deh, tidak disuruh berdiri. dan pidana denda sejumlah 1 miliar dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 7. Menetapkan barang bukti 1 buah sistem elektronik akun WhatsApp dengan nomor 0812 8877 9794 sampai dengan